Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa a'lamna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzu bika an aqula aw adalla aw azilla aw uzalla aw adhima wa ulama wa jahla aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wasi'ni fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa anfurni katsiran wa hasanan fi hayati qaiman bila zawal. Ya mubdi'an bila mithal lakal hamdu wa lakal minnah wa lakal syaraf ala kulli hal. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu lima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Para jamaah salat zuhur masjid Islam yang dilakukan Allah dan Rasulullah. Alhamdulillah kita bisa bersama kembali setelah 1 bulan yang lalu. Kita tetap mengkaji tafsir surat An-Nisa. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tafsir insyaallah. Untuk prolog, karena kita mengkaji Al-Quran, sebentar lagi kita akan masuk pada bulan diturunkan Al-Quran. Maka setiap masuk bulan Ramadan, maka yang harus kita pahami, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Di bulan turunnya Al-Quran ada perintah wajib pada sunnah. Di dalam mindset bulan Ramadan bulan apa? Bulan puasa. Terusnya yang tertanam dan benak kita bulan Ramadan bulan apa? Bulan turunnya Quran. Di bulan turunnya Quran itu ada perintah wajib berupa puasa, ada yang sunnah berupa amal soleh yang lain termasuk sholat tarawih atau qiyamul lail. Karena di Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran apa? Hudan linnas. Al-Quran adalah sesuatu yang dijadikan sebagai pedoman hidupnya manusia, atau yang disebut dengan manual booknya manusia. Wabayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu berisi hal-hal yang menjelaskan petunjuk dan sesuatu yang bisa membedakan mana yang hak dan batil. Jadi enak kalau sudah Quran itu kan itu ya. Karena Al-Quran itu adalah manual book, otomatis ketika kita
ingin mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, buka Quran. Nah, gampangannya di situ. Jadi kalau ini mengoperasikan biar benar ini, kalau ini keliru, namanya apa? Budak. Nah, bulan Ramadan bulan turunnya Quran. Quran sesuatu yang paling istimewa. Nah, Quran itu paling istimewa. Makanya Rasulullah SAW sampai bersabda, "Wa fadluka billah ala sa'iril kalam wa fadlillahi ala khalqihi." Kalamnya Allah, susunan kata-kata, apakah berbentuk kalimat fi'il, isim muruf. Kalau berbicara susunan kata yang terbaik adalah kalamnya Allah. Begitu baiknya sehingga kata Nabi, utamanya kalamnya Allah ini mengalahkan kalamnya makhluk, itu seperti utamanya Allah itu sendiri mengalahkan makhluknya. Di kalamnya Allah mengalahkan kalamnya makhluk, itu seperti utamanya Allah mengalahkan makhluknya. Lalu kemudian Rasulullah menggambarkan pahalanya. Kalau kalamnya makhluk, kata-kata atau susunan katanya makhluk ingin berbentuk, ingin menjadi pahala, itu harus menjadi kata-kata yang tersusun rapi, bisa dipahami, kemudian mengandung nilai kebaikan, baru jadi pahala. Ya, ada apresiasi. Misalnya ada seseorang bilang datang belum pahala, belum pergi juga belum pahala. Tapi ketika kalimat pergi kita susun, saya akan pergi ke masjid. Nah, itu jadi pahala itu. Tapi kalau saya akan pergi ke tempat maksiat, itu bisa jadi dosa kata-katanya. Nah, jadi susunan kata itu akan menjadi pahala. Kapan menjadi pahala? Ketika baik. Tetapi kalamnya Allah tidak harus berbentuk susunan, baru berbentuk hurufnya itu sudah langsung dapat nilai. Karena kalau sudah dinisbatkan kepada Allah itu nanti huruf itu pasti baik. Dan cara menilainya, satu itu langsung dikasih 10 huruf, bukan satu kata tapi satu huruf. Dan kita kalau paham ini, kalau paham bahwasanya satu huruf kalamnya Allah itu menjadi 10 kebaikan, maka dalam benak kita langsung terlintas betapa istimewanya kata-kata ini. Nah, momentum kata-kata yang baik atau kalam yang baik ini turunnya, itu kemudian diinformasikan oleh Allah sendiri. Momentum turunnya adalah di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada saat momentum turunnya bulan turunnya Al-Quran, kalamnya Allah ini, mesti sesuatu itu semuanya akan menjadi istimewa. Ini baru di bulannya, belum tepat pada waktunya. Nah, kayak kita ini masuk bulan Agustus, bulannya itu sudah istimewa, apalagi 17 Agustusnya. Begitu juga bulan Ramadan itu langsung istimewa, padahal bulan Ramadan itu bukan tepat turun Qurannya, tapi baru masuk ke bulan turunnya. Itu langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bulan turunnya Al-Quran itu di bulan Ramadan, maka semuanya akan berkembang kebaikan. Kenapa? Karena Al-Quran itu kan satu huruf itu dinilai 10. Sementara kata-kata yang lain itu harus menjadi kebaikan, baru mendapatkan nilai. Sehingga ketika masuk bulan turunnya Quran, itu berkembangnya begini. Kayak kita sholat zuhur di bulan ini, kan kita dapat 1 kali sholat zuhur. Tapi ketika masuk bulan Ramadan kita sholat zuhur, maka kita akan dapat 70 sholat zuhur. Jadi luar biasa. Jadi masuk bulan Ramadan
Itu ketika kita sholat zuhur sekali itu sama seperti 70 hari kita melaksanakan sholat zuhur. Karena fardu itu dilipat ganda menjadi 70. Otomatis yang lain akan berubah, berkembang semua kebaikan itu. Akhirnya yang sunnah itu seperti fardu. Yang tidur dinilai ibadah, yang diam disamakan dengan orang membaca kalimat tasbih. Berkembang semua. Kemudian kalau pas di malam turunnya, ini kan tadi bulannya, ternyata malam turunnya itu terjadi di bulan Ramadan, malam turunnya itu. Karena yaumul furqan, yaumul taqal jam'an, hari di mana Al-Quran yang disebut dengan Al-Furqan tadi, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Furqan itu hari di mana Al-Furqan itu diturunkan. Yaumul taqal jam'an itu sama dengan hari pada saat bertemunya dua kelompok besar yang sedang berperang, yang dimaksud adalah perang Badar. Nah, hari di mana Al-Quran itu diturunkan, bukan bulannya ya. Hari di mana Al-Quran diturunkan, malamnya itu bukan pahala itu dilipat ganda menjadi 70, tetapi berubah menjadi sekian kali lipat lagi. Jadi kalau ada orang sholat isya di waktu bulan Ramadan kan seperti 70 kali sholat isya atau seperti 70 hari sholat isya. Tapi ketika persis pada malam turunnya sholat isya satu kali, itu bukan seperti 70 hari, bahkan bukan seperti 1000 hari, tetapi seperti lebih baik daripada 1000 bulan, meningkat lagi. Subhanallah, subhanallah. Jadi malam turunnya Quran itu membuat aktivitas ibadah yang ada di dalamnya akan lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Kalau di bulannya bukan tepat di malam turunnya, tetapi di bulannya itu akan berkembang menjadi 70. Tapi ketika pas momentum turunnya itu akan berkembang menjadi 1000 bulan lebih baik lagi. Maka Allah menyebut tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Tetap perbedaannya ketika masuk bulan Ramadan itu Rasulullah baru menginformasikan bahwasanya di bulan Ramadan itu pintu neraka ditutup. Semuanya pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka semuanya. Setan-setan dibelenggu. Ini kan sudah luar biasa. Tapi ketika malam Qadar, Rasulullah menginformasikan kebaikan yang datang. Kalau tadi setan dibelenggu, tapi ketika masuk pas malam turunnya, itu Rasulullah menggambarkan makhluk Allah yang sangat istimewa, yaitu malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan, selalu melakukan ketaatan. Itu oleh Allah disuruh turun menuju bumi. Jangankan malaikat yang bawahan, ya, pasukan, sekelas malaikat Jibril, pimpinan malaikat yang terbaik. Karena malaikat Jibril itu ketika ada informasi dari Allah, maka malaikat Jibril nanti akan menyeru di penduduk langit itu. Dan salah satu dalam hadis nanti kan, kalau Allah mencintai seseorang di bumi, maka Allah akan kemudian menyampaikan kepada malaikat Jibril lalu kemudian menginformasikan pada penduduk langit. Jadi caranya malaikat Jibril mendatangi penduduk langit lalu diinformasikan, inna ya ahlas samawat innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbu. Wahai penduduk langit, Allah mencintai si fulan, kalian cintailah si fulan. Karena malaikat Jibril. Nah, Allah mau memastikan malam turunnya Quran itu bukan hanya malaikat yang biasa-biasa, tetapi sekelas malaikat Jibril itu juga ikut turun. Padahal aktivitasnya malaikat Jibril yang pasti itu adalah menyampaikan wahyu. Sehingga pada saat Nabi kita Muhammad SAW wafat,
itu malaikat Jibril sudah mengatakan hubungannya beliau dengan bumi sudah putus. Ketika Rasulullah wafat, maka malaikat Jibril mengatakan ada akhirun qita'i baina as-sama'i wal ardh. Kata malaikat Jibril, ini akhir di mana saya putus hubungan antara langit dan bumi. Jadi tidak ada lagi yang perlu untuk didatangi bumi. Nabi Muhammad sudah Nabi terakhir. Lalu kemudian malaikat Jibril mau menyampaikan wahyu ke siapa? Nabinya sudah tidak ada. Nah itu khusus malam Qadar. Kata Allah, tanazzalul malaikatu war ruh. Para malaikat itu jamak dan masalah. Para malaikat itu turun. War ruh termasuk arwah. Arwah itu malaikat Jibril. Mayoritas malaikat Jibril. Meskipun ada nanti yang mengatakan arwah itu bukan malaikat Jibril tapi makhluk khusus. Tapi secara umum mesti arwah itu malaikat Jibril ketika disebutkan pada malaikat. Kenapa? Karena bilangnya malaikat Jibril ya arwah. Kalau dari kalangan Nabi, ruh itu kan Nabi Isa. Tapi kalau dari kalangan malaikat, ruh itu malaikat Jibril. Maka dibuktikan dengan ayat Al-Quran, Nazzal bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Kalau Allah turun membawa wahyu Quran itu ruh. Ruh itu malaikat Jibril Al-Amin yang mendapatkan kepercayaan atau bisa dipercaya. Nah di malam Qadar, malam turunnya Quran, malaikat oleh Allah suruh turun. Bukan satu dua, para malaikat semuanya turun termasuk malaikat Jibril. Nah untuk apa? Sementara tugasnya sudah selesai. Nah kan masalahnya kan pencipta dan pengatur alam semesta itu kan Allah. Maka khusus pada malam turunnya Quran, Allah turunkan semua biidzni rabbihim. Ayatnya itu biidzni rabbihim, semuanya dapat rekomendasi dari Allah. Terus malaikat Jibril turun khusus malam Qadar. Masya Allah, salam. Mereka tapi ditugaskan untuk menyampaikan keselamatan, ucapan salam kepada penduduk bumi dari kalangan orang-orang yang beriman. Wah itu luar biasa. Jadi momentum turunnya Quran itu seperti itu. Nah sekarang tugas kita bagaimana ketika masuk pada momentum turunnya Quran? Belum malamnya, baru bulannya. Perhatikan firman Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kata Allah, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa yang panjang umur sehingga bisa menyaksikan masuknya bulan Ramadan ditandai dengan terlihat hilal, maka dia tugasnya wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Jadi wajib itu berpuasa. Jadi bulan Ramadan itu orang bilang bulan Ramadan bulan apa? Bulan puasa. Sebenarnya yang lebih tepat menggunakan apa? Bulan Ramadan bulan apa? Bulan turunnya Quran. Nah terus kalau bulan Ramadan apa yang harus dilakukan? Wajib melaksanakan ibadah puasa dan dianjurkan untuk memperbanyak ibadah yang lain, sunnah. Karena rahmat Allah yang paling afdal itu ketika kita syukuri itu memang puasa. Jadi kalau jangan ada mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah, kita disunnahkan untuk farah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Muhammad informasikan kepada umatmu, ketika mendapat karunia dan mendapatkan rahmat dari Allah, maka hendaknya mereka itu farah, mereka itu bergembira. Ekspresi gembira yang paling utama itu dengan puasa. Jadi kan ekspresi gembira itu paling utama itu dengan puasa. Kenapa? Karena puasa itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang disandarkan kepada Allah itu puasa. Maka kata Allah, kullu amalin adam lahu illa syiyama fa innahu li. Setiap amalnya anak Adam itu anak Adam bisa mendeteksi pahalanya. Karena apa? Karena pekerjaannya itu tidak bisa langsung dinisbatkan kepada Allah. Karena apa? Karena masih bisa apa? Makan, masih bisa minum, masih bisa memenuhi nafsu. Tapi kalau puasa seharian itu nafsu ditahan, makan minum ditahan.
Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pasti tidak makan, pasti tidak minum, pasti tidak memberikan syahwat. Kenapa? Karena Allah itu mukhalafatul hawadits. Makanya Allah menyebut dalam hadis qudsi illa siyama fa innahu li. Kecuali puasa, kalau saya puasa itu untuk saya. Wa ana ajzibihi, nanti saya yang akan membalasnya. Akhirnya karena Allah menisbatkan puasa itu pada dirinya, sehingga tidak akan bisa seseorang mendeteksi nilainya puasa. Jangankan puasa wajib, puasa sunnah juga nggak bakalan pernah tahu apa pahalanya orang berpuasa hari Senin, Asyura, dapat pahala apa, nggak tahu. Karena Nabi menyebut asyam susabri, puasa itu bagian daripada sabar. Lalu kemudian di Al-Quran disebut innama yuwaffas shabiruna ajrahum bighairi hisab. Puasa nilainya orang yang berpuasa, ini nilainya orang yang sabar, pahalanya itu gak pakai bisa dihitung karena tidak berseri. Innama yuwaffas shabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi kalau duit itu orang banyak duitnya gak berseri, maka pahala yang tidak berseri itu apa? Puasa. Nah Nabi Muhammad paham ketika mendapatkan rahmat Allah itu suruh bergembira. Nah bergembiranya beliau itu puasa. Coba kita buktikan. Kenapa kok Rasulullah itu ketika masuk hari Senin itu puasa? Ya Rasulullah itu tiap Senin puasa, tiap Senin puasa. Lama-lama ditanya oleh sahabat, Rasulullah Anda ini kalau Senin itu puasa. Nanti Sayyidina Abu Qatadah. Nah Rasulullah itu tahu kalau dirinya itu diciptakan, diutus, dilahirkan dalam rangka rahmat bagi alam semesta. Maka kata Rasulullah dalam beliau menulis tufi wa fihi. Saya puasa karena tahu nggak kenapa saya puasa di hari Senin? Hari Senin itu hari di mana saya ini dilahirkan, hari di mana saya diangkat menjadi nabi. Kira-kira cukup nggak sahabat yang cerdas memahami kalimat ini? Rasulullah kenapa Anda puasa hari Senin? Kata Rasulullah, hari Senin itu hari di mana saya dilahirkan, hari di mana saya diangkat menjadi nabi. Wah, ini rahmat Allah yang begitu besar. Kemudian turun, maka pada saat itu Rasulullah berpuasa. Nah Allah mengajarkan kita tidak Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan turunnya Quran. Manualnya manusia diperuntukkan untuk umatnya Nabi Muhammad sebagai pewaris. Ketika masuk bulan turunnya Quran ini, kamu kok pada umur sampai masuk usia, termasuk di bulan turunnya Quran, apa yang harus kamu lakukan? Maka harus berpuasa. Jadi kalau ada orang puasa hari Senin itu syukur atas rahmat Allah berupa lahirnya Nabi Muhammad dan diangkatnya Nabi Muhammad menjadi nabi. Kalau ada orang kok berpuasa di bulan Ramadan, itu salah satu bentuk syukur yang wajib dilakukan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Quran. Sementara Al-Quran adalah manual hidupnya manusia. Insyaallah bisa dipahami, bisa dimengerti ya, mafhum kan? Artinya itu. Jadi saya ini menyampaikan ini sebagai protokol dengan biar semangat. Oh iya, sebentar lagi bulan Ramadan, bulan turunnya apa? Quran. Maka semestinya jangan sampai kemudian saya tidak mensyukurinya. Syukur yang harus dilakukan adalah sesuatu yang paling utama, adalah sesuatu yang hanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling afdal. Nah, karena ada perintahnya faman syahida minkum syahra falyasum, maka kemudian ulama membahas falyasum ini barang siapa yang hadir pada saat proses hilal terlihat di bulan Ramadan, maka dia harus berpuasa. Kalimat falyasum ini diteliti, ini wajib atau tidak, karena ini kan bentuk perintah. Nah perintah itu ketika tidak ada korinah, tidak ada indikasi mengarah pada yang lain, maka hukum asalnya adalah wajib. Jadi kalau ada perintah tidak ada mengarah pada sunnah, maka berarti perintah itu menjadi wajib. Jadi al-fa'inna asal fil amri al-wujub. Hukum asalnya perintah adalah
wajib. Dan tidak ada yang mengarahkan pada sunnah. Saking wajibnya, nanti ayatnya kan begini. Bahkan minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yang sakit ketika masuk bulan Ramadan atau yang bepergian pada saat bulan Ramadan atau di bulan turunnya Quran, berarti dia benar untuk melaksanakan puasa di hari itu, maka dia nanti mengganti di hari-hari yang lain. Ditunjukkan lagi kewajibannya itu sampai kondisi tidak memungkinkan lagi begitu. Tapi nanti yang ayat di atasnya di ayat yang amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Di bulan turunnya Quran ini yang tidak bisa berpuasa, maka dia punya tanggungan. Apa itu? Kan puasa nggak bisa, tapi di bulan turunnya Quran apa yang harus dilakukan? Maka dia harus membayar ya, masya Allah, hebat betul. Kenapa? Nanti kenapa? Segitu ya Quran ini. Di bulan turunnya Quran itu kita sampai wajib beraktivitas kebaikan. Yang sehat yang puasa, yang nggak sehat sakit tapi bisa diharap sembuhnya nanti diganti dari yang lain. Tapi yang nggak sanggup melakukan karena kondisi fisik yang sudah lemah, tidak memungkinkan lagi untuk berpuasa, dia harus setiap hari membayar ya, luar biasa. Coba dari mengerti kami, besok insyaallah pada berikutnya kita akan lanjutkan kembali. Nanti insyaallah kita akan tanya jawab karena sudah jam 1 lebih ya, 1:12 menit insyaallah. Kita cukupkan sekian dulu. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.